Lin Xuan juga tersenyum dan berkata tidak, Tuan Zhang, terima kasih atas pujiannya. Saudara Lin, ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Zhang Wei berbicara lagi. Ada apa? Lin Xuan bertanya. Saya melihat bahwa Anda memiliki semua kualifikasi untuk menerbangkan pesawat komersial dan Anda mampu mengendalikan pesawat yang goyah keluar dari bahaya. Dengan keterampilan menerbangkan kelas atas seperti itu, saya ingin tahu apakah Anda ingin bekerja untuk Jinghai Airlines kami. Saya bersedia membayar Anda 2 kali lipat gaji tertinggi. Zhang Wei memandang Lin Xuan dengan senyum di wajahnya. Jika Lin Xuan dapat dibawa untuk bekerja di maskapainya sendiri, media pasti akan bergegas melaporkan masalah ini setelah upacara penghargaan. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Kapten Heroik ini adalah seorang karyawan Beijing High Airlines, ini pasti akan sangat meningkatkan pengembangan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi Lin Xuan dan dia. Mendengar undangan Zhang Wei, Lin Xuan tersenyum sedikit dan dengan sopan menolak. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhang. Tetapi sayangnya saya sudah menjalankan perusahaan dan saya benar-benar tidak punya energi untuk bekerja untuk perusahaan lain. Oh, jadi Anda juga bos sebuah perusahaan? Zhang Wei sedikit terkejut, lalu jejak kekaguman muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus memanggilmu Tuan Lin. Lin Xuan tersenyum rendah hati dan berkata bahwa dia tidak layak mendapatkan gelar itu. Namun Zhang Wei tidak menyerah dan terus bertanya kalau begitu, bisakah kami mempekerjakan Anda sebagai kapten kehormatan perusahaan? Ini hanya gelar sederhana, tidak akan menyita terlalu banyak waktu dan energi Anda. Tentu saja, Anda pasti tidak akan diperlakukan tidak adil dalam hal gaji. Selama Lin Xuan setuju untuk menjadi kapten kehormatan perusahaan, perusahaan dapat menggunakan ketenarannya untuk publisitas, sehingga menarik lebih banyak penumpang untuk memilih Jinghai Airlines. Yah, Lin Xuan tampak sedikit ragu-ragu. Kapten kehormatan dapat menikmati penerbangan gratis di bandara untuk dirinya sendiri dan keluarganya seumur hidup serta layanan VIP. Zhang Wei melanjutkan. Bagaimana jika sesekali saya ingin menerbangkan pesawat sendiri? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Dia sudah memiliki ide berani di benaknya. Zhang Wei sedikit terkejut lalu menjawab dengan senyuman selama Anda lulus pemeriksaan fisik rutin dan ujian pelatihan di bandara kami, itu akan sangat mungkin. Lin Xuan mengangguk setelah berpikir sejenak lalu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Zhang Wei sambil berkata sambil tersenyum kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Jika saya bisa menerbangkan pesawat sendiri maka ketika saya mengajak istri saya keluar untuk perjalanan pesawat di masa depan saya tidak perlu lagi khawatir akan mengalami kecelakaan mendadak seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Keesokan harinya cuaca cerah dan berangin. Lin Xuan mengenakan setelan rapi tiba di upacara penghargaan Jinghai Airlines dengan semangat tinggi. Ketika dia berjalan ke tempat acara, tepuk tangan meriah pecah dan orang-orang memandangnya dengan kagum. Pemimpin Jinghai Airlines secara pribadi berjalan ke podium dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan hari ini kami di sini untuk dengan sungguh-sungguh memuji Tuan Lin Xuan, menganugerahinya gelar kapten kehormatan, dan menghadiahinya uang tunai sebesar 10 juta. Tiba-tiba terdengar sorakan dan tepuk tangan dari penonton. Kemudian wali kota Jinghai naik ke atas panggung dan memberikan Lin Xuan sertifikat kehormatan warga pemberani atas nama pemerintah kota dan memberinya tambahan uang tunai sebesar 1 juta sebagai hadiah. Wali kota berkata dengan semangat perbuatan heroik Tuan Lin Xuan tidak hanya menunjukkan keberanian dan tanggung jawab pribadinya tetapi juga mewujudkan semangat kota kita harus menjadikannya sebagai panutan dan belajar dari kualitas mulia dan dedikasinya. Suamiku memang hebat. Saat ini Li Mengyao yang berdiri di antara penonton tersenyum dan bertepuk tangan dengan tangannya. Setelah pertemuan penghargaan, media berita besar melaporkan secara mendalam tentang perilaku heroik Lin Xuan yang menganggapnya sebagai contoh khas energi positif. Baik itu stasiun televisi, surat kabar, atau platform online, ada laporan khusus dan wawancara tentang Lin Xuan. Bab 339 nilai Lin Xuan meroket. Menurut laporan berita terbaru, penerbangan 1688 Jinghai Airlines mengalami cuaca ekstrim pada tanggal 31 Agustus. Ketika kapten dan kopilot tidak sadarkan diri, penumpang Lin Xuan maju dan mengambil alih pesawat tepat waktu, memungkinkan semua orang untuk menghindari bahaya dan berhasil menyelamatkan nyawa 425 orang, menjadi pahlawan dalam sejarah penerbangan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, memicu perhatian luas dan diskusi yang memanas. Lin Xuan tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang. Orang-orang mengungkapkan kekaguman dan pujian atas perilaku beraninya, menyebutnya pahlawan terbang dan penumpang paling cantik. Namanya telah disebutkan berkali-kali di media sosial dengan warganet meninggalkan pesan untuk menyampaikan rasa hormat dan berkah mereka kepadanya. Di malam hari ketika sudah larut malam dan semua orang tertidur, Lin Xuan memeluk erat tubuh lembut Li Mengyao dan meninggalkan serangkaian ciuman lembut di wajahnya. Berhenti berciuman. Li Mengyao menyipitkan satu mata sedikit dengan cahaya licik yang berkedip di dalamnya dan mata yang lain terpaku pada ponsel di tangannya. Jari-jarinya meluncur di layar dan dia kadang-kadang mengungkapkan senyum puas.
Lihat sayang, kamu menjadi sangat terkenal di internet. Dia dengan lembut menutupi mulut Lin Xuan dengan tangan kecilnya mencoba menghentikannya menciumnya tetapi tindakan menghalangi itu tampak sangat lemah. Suamiku juga ingin tetap rendah hati tetapi tidak ada cara lain. Lin Xuan mengambil tangan kecil yang menghalangi mulutnya dan memfokuskan matanya pada wajah cantik Li Mengyao lagi. Saya melihat banyak orang di komentar bertanya apakah Anda punya pacar dan beberapa bahkan mengatakan mereka ingin berkencan dengan Anda. Li Mengyao mengangkat alisnya sedikit rasa cemburu terlihat di matanya. Apakah kamu terharu? Apakah istriku cemburu? Lin Xuan tersenyum tipis. Dia dengan lembut memegang tangan Li Mengyao dan meletakkannya di dadanya, membiarkannya merasakan detak jantungnya yang kuat. Ya, pergi dan buat pengumuman dan beritahu semua orang bahwa kamu sudah punya istri, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Tidak masalah, besok aku akan membuat pengumuman bahwa aku sudah punya istri yang merupakan wanita tercantik di dunia, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kenapa tidak membuat pernyataan sekarang? Li Mengyao cemberut. Karena ada hal yang lebih penting saat ini. Lin Xuan menekan tangannya ke daun telinga Li Mengyao dan napas hangatnya menyentuh kulitnya membuat dia menggigil. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan perlahan membungkuk dan mendekatkan bibirnya ke bibir lembut Li Mengyao. Waktu berlalu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Xuan Meng Technology Co. Ltd yang didirikan oleh Lin Xuan akhirnya memulai perjalanan pencatatan saham di bawah perencanaan yang cermat dari Liu Wende, seorang ahli perencanaan dengan bakat dan strategi hebat. Setelah gembar-gembor media dalam beberapa hari terakhir, orang-orang berbondong-bondong membeli saham perusahaan Lin Xuan. Anda tahu pada saat ini harga saham masih pada tingkat yang relatif rendah yang merupakan waktu yang tepat untuk membeli. Akibatnya harga saham Xuan Meng Technology Co. Ltd melonjak seperti kuda liar. Hanya dalam beberapa hari Xuan Meng Technology Co. Ltd memperoleh sejumlah besar dana. Saat dana perusahaan tumbuh pesat, kekayaan bersih Lin Xuan juga meroket dengan cepat hingga mencapai angka 2 miliar yang menarik perhatian. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kaca besar ruang konferensi ketua. Lin Xuan duduk dengan tenang di tengah, matanya menunjukkan sedikit harapan dan pikiran. Dia tahu bahwa nilai pasar perusahaan kini telah mencapai titik tertinggi yang menggairahkan sebesar 2 miliar. Selanjutnya, perusahaan harus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi untuk terus mempertahankan momentum kenaikan yang kuat ini. Jadi dia berbicara perlahan, suaranya mantap dan kuat. Sekarang nilai pasar kita telah mencapai 2 miliar dan perusahaan siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apa pendapat Anda? Begitu kata-kata itu terlontar, ruang konferensi menjadi sunyi sejenak dan semua orang tampak memikirkan cara untuk lebih mempromosikan pengembangan perusahaan. Kita sekarang secara bertahap mendekati hambatan yang sulit ditembus dalam pengembangan perangkat lunak. Jika kita terus mengikuti jalan ini, akan sulit untuk membuat terobosan lebih lanjut. Jadi saya menyarankan agar kita berkembang di industri telepon seluler, kata Zhong Zesheng, manajer umum cabang distrik Jinwan. Saya setuju dengan pendapat Bapak Zhong. Industri ini saat ini berada dalam tahap perkembangan pesat. Ia memiliki ruang pasar yang luas dan potensi tak terbatas. Orang-orang telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk membeli ponsel baru. Selain itu, selama kita membuat ponsel yang bagus, kita dapat terus melakukan iterasi dan meningkatkannya, kata Lu Hanwen, manajer umum cabang distrik Haitian. Pak Liu, apa pendapat Anda? Lin Xuan bertanya kepada Liu Wende, manajer umum perusahaan Xuan Meng. Saya juga setuju bahwa perusahaan harus bertransformasi dan meningkatkan diri dan pindah ke platform yang lebih tinggi, tetapi kita perlu mempertimbangkan satu masalah yaitu kurangnya pengalaman dalam desain perangkat keras, namun saya sudah memikirkan solusi untuk masalah ini, kata Liu Wende sambil tersenyum. Tindakan balasan apa, tanya Lin Xuan. Yaitu kita mengakuisisi perusahaan telepon seluler dan kebetulan ada perusahaan yang lebih cocok saat ini, kata Liu Wende. Setelah mendengar ini, Lin Xuan memegangi dagunya dengan kedua tangan dan matanya langsung berbinar. Waktu berlalu dengan tenang seperti air mengalir dan tibalah keesokan paginya. Sinar matahari menyinari jendela ke gedung tinggi dan megah di zona inovasi sains dan teknologi kota Jinghai seolah-olah menutupi seluruh bangunan dengan lapisan cahaya keemasan. Di kantor yang luas dan cerah di gedung ini, seorang pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun mondar-mandir di ruangan itu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sosoknya tampak sedikit lebih kurus dari orang biasa, tetapi matanya masih seterang bintang dan samar-samar berkilauan dengan keberanian dan ketegasan yang telah diasah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya. Tepat saat itu, Tuan Zhong, ada berita dari perusahaan Runde. Asisten itu berjalan ke kantor dengan hati-hati dan berkata dengan lembut. Ketika Jong Hyun mendengar ini, seolah-olah hatinya tersentuh. Dia berbalik tiba-tiba, secercah harapan terpancar di matanya dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Asisten itu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika Jong Hyun melihat ekspresi asistennya, dia tampak kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Dia merosot di kursi kantor mewah seolah jiwanya telah terkuras habis. Wajahnya yang semula teguh kini menjadi muram. Apa alasannya? Tanyanya dengan suara rendah.
Asisten itu perlahan berkata, alasannya sama dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Mereka menolak permintaan kerja sama kita. Mendengar ini, Jong Hyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas berat dengan kilatan kesedihan dan amarah di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Negara M akan menyiksa kita sampai mati. Dia berdiri lagi berjalan ke jendela dengan susah payah meletakkan tangannya erat-erat di belakang punggungnya dan menatap langit luas di luar jendela. Xiao Chen, pergi dan sibuklah dulu. Tuan Zong, ada sedikit keraguan di matanya dan dia ragu untuk berbicara. Hyun melambaikan tangannya memberi isyarat kepada asisten untuk pergi. Oke, saya akan sibuk kalau begitu. Asisten itu kemudian meninggalkan kantor meninggalkan Jong Hyun sendirian tenggelam dalam pikirannya. Pria di depanku adalah Ketua Xingchen Technology Co Ltd. Bab 340 Ketidakberdayaan Jong Hyun. Di bawah kepemimpinan Jong Hyun Xingchen, Mobile dulunya seperti bintang yang bersinar mengatasi semua rintangan dan melakukan dengan cukup baik di industri ponsel. Dengan kualitas produk yang sangat baik dan konsep teknis yang inovatif, ia dengan cepat memenangkan cinta dan pengejaran konsumen dan pangsa pasarnya terus meningkat. Namun kemudian karena menyinggung negara M, tindakan ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang menyebabkan riak. Yang paling fatal dari semua ini adalah pemotongan pasokan chip terpenting untuk ponsel secara kejam oleh Amerika Serikat. Tanpa dukungan chip, ponsel Xingchen seperti raksasa yang kehilangan jantungnya dan langsung lumpuh. Kegiatan produksi dan operasi perusahaan terpaksa mandek dan kejayaan masa lalunya seolah menjadi masa lalu perusahaan karena itu menghadapi jurang kebangkrutan. Dihadapkan dengan sanksi chip dari negara M meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan perusahaan, dia tampak sedikit tidak berdaya. Kecemasan dan ketidakberdayaan batin menambah beberapa helai perak di rambutnya. Pada akhirnya, Jong Hyun tidak punya pilihan selain mencari investasi karena dia tidak ingin karyawannya kehilangan pekerjaan. Namun, dalam menghadapi monopoli chip yang kuat dari negara M, semua perusahaan mencoba menghindarinya. Pada saat itu, perusahaan teknologi Xingchen hanyalah sebuah perusahaan kecil dan menengah dan tidak ada yang bersedia mengambil risiko besar untuk berinvestasi atau meminjamkan uang kepadanya seolah-olah dia telah menjadi orang miskin yang dilupakan oleh dunia. Jong Hyun merasa sangat tidak berdaya. Apakah hanya menunggu kebangkrutan? Saat ini, langkah kaki tergesa-gesa asisten terdengar lagi. Dia dengan hati-hati mendorong pintu kantor ketua dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Direktur Zong, orang-orang dari negara M ada di sini. Kerutan Jong Hyun semakin dalam, sedikit keraguan dan kewaspadaan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apa yang mereka lakukan di sini? Saya tidak tahu, pihak lain bersumpah bahwa dia datang untuk bertemu dengan Tuan Jong Hyun dengan ketulusan penuh, kata asisten itu. Jong Hyun ragu sejenak lalu perlahan berkata, suruh mereka menunggu di ruang resepsionis dulu. Oke, asisten itu menjawab dengan hormat. Dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan orang-orang dari Country M selanjutnya. Jadi Jong Hyun meninggalkan mereka sendirian selama setengah jam, mengenakan jaket jasnya, merapikan penampilannya, dan kemudian berjalan ke ruang pertemuan resepsi dengan langkah mantap. Saat dia melangkah ke ruang konferensi, dia melihat Mark, negosiator yang dikirim oleh negara M, berdiri untuk menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Halo, Tuan Zong, kita bertemu lagi. Jong Hyun tampak tegas dan bertanya dengan suara serius, apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Mark tetap tenang dan berkata ringan, kami di sini untuk menanyakan tentang perkembangan perusahaan Anda baru-baru ini tetapi sepertinya tidak berjalan dengan baik. Apakah perusahaan kami baik atau tidak, tidak ada hubungannya dengan negara Anda M, kata Jong Hyun dengan serius. Tentu saja itu penting kami di negara M tidak tega melihat bintang Anda yang sedang naik daun jatuh seperti ini. Mark berkata dengan senyum palsu di wajahnya sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, tanya Jong Hyun berusaha menahan amarahnya. Mark hanya tersenyum lembut lalu perlahan mengeluarkan kontrak tebal dari punggungnya menyerahkannya kepada Jong Hyun dengan sungguh-sungguh dan berkata. Kami di negara M telah mengatakan bahwa kami bersedia untuk menginvestasikan sejumlah besar 2 miliar di perusahaan Anda yang dapat dengan cepat menyelesaikan kebutuhan mendesak Anda saat ini dan memungkinkan perusahaan Anda untuk terus beroperasi. Selain itu, kami akan menyediakan chip terbaru dengan harga yang sangat menguntungkan. Kami telah menunjukkan ketulusan yang besar dalam tawaran ini dan saya yakin ini adalah kesempatan langka bagi Anda. Setelah hanya melihat sekilas kontrak, Jong Hyun mengepalkan tinjunya hingga sendi-sendinya berbunyi seolah dia ingin melampiaskan amarah di hatinya melalui tangannya. Setelah beberapa saat dia mengucapkan sepatah kata, roll. Apa yang kau katakan? Mata Mark membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah isyarat baik dari negara kita M. Aku bilang keluar. Jong Hyun tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi dan dia berteriak dengan keras, suaranya bergema di seluruh ruangan dan membuat gendang telinga Mark berdengung. Jong Hyun, kau akan menyesali ini. Tunggu saja sampai perusahaan starmu bangkrut. Mark tertawa menghina lalu berjalan pergi dengan angkuh. Tanda hubung, Jong Hyun kembali ke kantor ketua dengan lesu dan menghela napas berat. Sepertinya perusahaan teknologi bintang benar-benar selesai. Pada saat ini langkah kaki tergesa-gesa asisten terdengar lagi di depan pintu dan dia berteriak dengan gembira.
Tuan Zong, Ketua Xuanmeng Technology Co. Ltd, ingin bertemu dengan Anda. Dia mungkin di sini untuk berinvestasi. Kata-kata ini seperti suara alam langsung memecah kesunyian di kantor dan membuat secercah cahaya redup berkedip di mata Jong Hyun yang tumpul. Dia menoleh dengan tajam, menatap asisten itu, dan bertanya, apa? Di mana orangnya? Asisten itu dengan cepat menjawab di ruang resepsionis perusahaan. Cepat undang mereka ke kantorku, Jong Hyun berkata dengan tergesa-gesa. Dia pernah mendengar tentang Xuanmeng Technology Co. Ltd. yang telah berkembang dari perusahaan kecil yang tidak dikenal di kota Jinghai menjadi perusahaan terkenal di kota Jinghai. Dapat dilihat bahwa ketua perusahaan ini pasti orang dengan visi luar biasa dan kekuatan yang besar. Tanda hubung. Dipimpin oleh asisten mereka, Lin Xuan dan Liu Wende, datang ke kantor ketua perusahaan Xingchen. Saat mereka masuk, mereka melihat Jong Hyun berdiri di depan pintu untuk menyambut mereka dengan senyuman. Halo Tuan Zong, saya Lin Xuan, Ketua Xuanmeng Technology Co. Ltd. Lin Xuan dengan sopan mengulurkan tangan kanannya kepada Jong Hyun dan berkata dengan senyum percaya diri dan ramah di wajahnya. Jong Hyun sedikit terpana dengan sedikit kejutan di matanya. Awalnya dia mengira bahwa Lin Xuan seharusnya seorang pengusaha yang lebih tua dan lebih berpengalaman, tetapi pemuda di depannya mengejutkannya. Halo Direktur Lin, Anda sangat muda dan menjanjikan. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah bos perusahaan Xuanmeng di usia yang begitu muda. Jong Hyun berseru dengan nada mengungkapkan kekagumannya pada Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum sederhana terima kasih atas pujiannya, Tuan Zong adalah senior di industri ini. Hahaha, Direktur Lin sangat pandai berbicara. Silakan masuk. Jong Hyun tersenyum dan memberi isyarat mengundang Lin Xuan dan Liu Wende untuk memasuki kantor. Kemudian Lin Xuan dan Zong Xuan memasuki kantor bersama diikuti oleh Liu Wende. Setelah beberapa basa-basi lagi, percakapan beralih ke bisnis. Zong Xuan menatap Lin Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Direktur Lin, apakah ada sesuatu yang penting sehingga Anda berada di sini? Bab 341 Akuisisi Teknologi Xingchen. Wajah Lin Xuan tenang dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Dia perlahan berkata perusahaan kami selalu memberikan perhatian yang besar pada industri ponsel setelah melakukan penelitian dan analisis mendalam kami telah menemukan bahwa perusahaan Anda sayangnya telah diputus dari pasokan chip oleh orang-orang di negara M. Hal ini tidak diragukan lagi telah menjerumuskan perusahaan Anda ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Perusahaan kami sangat prihatin tentang industri telepon seluler. Kami telah menemukan bahwa perusahaan Anda telah diputus pasokan chipnya oleh orang-orang dari negara M dan menghadapi krisis langsung. Jadi, sebelum Lin Xuan selesai berbicara, Jong Hyun dengan bersemangat bertanya, jadi, Tuan Lin berencana untuk berinvestasi di perusahaan kami? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, secercah tekad terpancar di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak, kami di sini untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Jong Hyun berdiri di sana dengan linglung, ekspresinya pertama menunjukkan keterkejutan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kehilangan dan ketidakberdayaan. Setelah beberapa saat hening Jong Hyun menatap Lin Xuan dan berkata beritahu aku apa hubunganmu dengan Mark. Apa-apaan ini Lin Xuan sedikit bingung. Itu Mark agen dari perusahaan chip negara M dia baru saja pergi dan kamu datang untuk mengakuisisi perusahaan kami bukankah kalian berkolusi sejak lama, kata Jong Hyun serius. Tuan Zong, Anda salah paham, saya tidak ada hubungannya dengan Mark. Lin Xuan masih mempertahankan senyum khasnya, matanya mengungkapkan ketulusan dan ketenangan. Jika demikian, lalu mengapa Anda ingin mengakuisisi perusahaan saya? Jong Hyun mengerutkan kening dan bertanya lagi. Karena perusahaan saya ingin berkembang menjadi industri ponsel dan perusahaan Anda kebetulan memiliki banyak keuntungan dan sumber daya yang kami butuhkan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan kami untuk pengembangan lebih lanjut, Lin Xuan menjelaskan dengan sabar. Setelah Anda mengakuisisi perusahaan kami, Anda akan berbalik dan menjualnya ke negara M sebagai imbalan keuntungan pribadi, kan? Jong Hyun menatap Lin Xuan, nadanya penuh keraguan yang mendalam. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya tahu bahwa Tuan Zong sangat marah dan tidak berdaya mengenai pemotongan pasokan chip dari negara M. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa setelah akuisisi berhasil, kami pasti akan menginvestasikan banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan untuk mengembangkan chip unik kami sendiri. Lin Xuan mengatakan ini dengan ekspresi tegas, kata-katanya penuh tekad. Kenapa aku harus percaya padamu? Jong Hyun menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Tuan Zong, Anda mungkin tidak punya pilihan selain mempercayai saya atau mempercayai orang-orang dari negara M, tapi saya sangat berharap Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat dan membuat keputusan yang tepat, kata Lin Xuan sambil tersenyum lagi. Biarkan aku memikirkannya. Jong Hyun perlahan berdiri, berbalik, dan melihat keluar jendela dengan tangan di belakang punggungnya, tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja tidak masalah, Tuan Zong, silakan hubungi saya kapan saja ketika Anda sudah memikirkannya. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Lin Xuan berdiri dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia hendak meninggalkan kantor, Jong Hyun tiba-tiba menghentikannya. Tunggu, kamu terlihat familiar bagiku. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Lin Xuan berbalik dan menjawab dengan senyuman sepertinya tidak.
Tidak, itu tidak benar. Aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat. Jong Hyun mengerutkan kening, mencoba Pada saat ini Liu Wende di sampingnya tersenyum dan berkata, Direktur Zong, Anda mungkin pernah melihat Direktur Lin di TV atau di laporan berita di ponsel Anda. Sungguh, biar saya lihat, Jong Hyun dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari. Tak lama kemudian serangkaian laporan tentang Lin Xuan muncul di layar pahlawan rakyat Kapten tercantuk. Ternyata pemuda di depannya adalah pahlawan yang menyelamatkan lebih dari 400 penumpang. Mata Jong Hyun membelalak dan perasaan kagum melonjak di hatinya. Aku percaya padamu, Jong Hyun berkata tiba-tiba. Apa Lin Xuan bertanya dengan terkejut. Sudah selesai secepat ini kupikir akan memakan waktu. Karena kamu adalah pahlawan kota Jinghai kami, maka aku tidak punya alasan untuk meragukanmu lagi. Mari kita duduk dan membahas akuisisi ini, kata Jong Hyun dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Lin Xuan dan Liu Wende perlahan kembali ke tempat duduk semula. Faktanya, percuma saja kamu mengakuisisi perusahaan ini. Negara M tidak akan menjual chip kelas atas kepadamu. Jong Hyun menghela nafas sedikit dan berkata tanpa daya. Aku sangat penasaran mengapa negara M mengizinkan penjualan ke perusahaan lain tetapi tidak kepadamu. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jong Hyun menatap Lin Xuan dengan serius dan berkata perlahan karena mereka dengan tidak tahu malu meminta kami untuk memberikan sejumlah besar data pengguna ke negara M sebagai imbalan untuk menjual chip kepada mereka. Mendengar ini, wajah Lin Xuan langsung menjadi serius. Butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Ini sama dengan membocorkan semua informasi penting kita tanpa reserve. Ya, jadi saya sangat tidak setuju dan hasilnya adalah negara M menjatuhkan sanksi berat pada Star Technology. Tepat sebelum Anda datang, Mark dari negara M datang dan mengatakan bahwa dia akan memberikan investasi 2 miliar selama saya menyetujui persyaratan sebelumnya. Saya menyuruhnya pergi tanpa ampun tetapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa mempermalukan saya lagi, kata Jong Hyun dengan sangat sedih. Jangan khawatir Tuan Zong, kami pasti akan mengembangkan chip kami sendiri. Lin Xuan berdiri, memegang tangan Jong Hyun, dan berkata dengan nada tegas. Oke, kalau begitu aku akan menaruh semua harapanku padamu anak muda. Jangan mengecewakanku, Jong Hyun menjabat tangan Lin Xuan lagi dengan senyum paksa di wajahnya. Pada akhirnya, Lin Xuan mengakuisisi Xingchen Technology Co Ltd dengan harga murah 10 miliar. Lin Xuan sangat mengagumi Jong Hyun karena selalu berpegang pada prinsip dan batasan yang paling mendasar tanpa goyah sedikit pun. Jadi dia ditunjuk sebagai manajer umum Star Technology Company. Tanda hubung. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Liu Wende bertanya dengan nada khawatir, bisakah kita benar-benar mengembangkan chip kita sendiri? Ketika Lin Xuan mendengar ini, sorot tekad terpancar di matanya dan dia perlahan berkata, tentu saja itu tidak mungkin sekarang. Mari kita lakukan perlahan, kita tidak boleh menyerah, kita harus mengembangkan chip kita sendiri. Setelah mengatakan ini, Lin Xuan berhenti sejenak, lalu melihat ke kejauhan, matanya mengungkapkan tekad yang berbeda. Namun negara M pasti akan mengetuk pintu kita begitu mereka tahu kita telah mengakuisisi Xingchen. Bab 342 Chip Ruilong. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang perlahan tiba di hari guru khusus itu beberapa hari kemudian. Baru sekitar 10 hari sejak dimulainya sekolah dan Li Mengyao tiba-tiba menjadi guru dewi yang menjadi perhatian semua orang di sekolah. Banyak guru pria muda mengagumi Li Mengyao, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia sudah menikah untuk waktu yang lama dan memiliki 2 anak, mereka menyerah dan mulai merasakan iri hati dan cemburu yang mendalam terhadap suami misteriusnya. Pada hari ini, sinar matahari menyinari jendela kelas ke koridor seolah-olah menutupi seluruh kampus dengan lapisan kain kasa emas. Li Mengyao datang ke kantor guru dengan langkah ringan seperti biasa. Begitu dia membuka pintu, dia sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat sebuah meja besar yang dipenuhi dengan berbagai macam camilan. Ada permen warna-warni, berbagai merek susu, boneka kecil dan indah, dan beberapa strip pedas. Selain makanan ringan ini, ada beberapa potongan kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan di kertas itu bengkok, tetapi penuh dengan emosi tulus para siswa. Tertulis Guru Li, saya mengucapkan selamat Hari Guru. Melihat hadiah dan berkat yang penuh perhatian ini, Li Mengyao merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Guru Li, Anda benar-benar populer. Rekan saya Guru Wang mengatakan ini dengan senyum yang mengungkapkan sedikit kekaguman yang tulus. Ya, kami telah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah menikmati perlakuan seperti itu. Guru Chen di sebelahnya juga menimpali dengan ekspresi iri di wajahnya. Mungkin para siswa akan memberimu hadiah nanti. Li Mengyao melihat meja rekan-rekannya yang kosong dan menghibur mereka dengan senyuman. Kemudian Bel masuk kelas berdering tepat waktu dan Li Mengyao dengan lembut memegang buku teks dan berjalan ke pintu kelas dengan langkah mantap. Dia berjalan perlahan dan kelas tiba-tiba menjadi sunyi. Para siswa sekalian, bersiaplah untuk kelas. Li Mengyao berkata dengan lembut dengan senyum yang sudah dikenalnya di wajahnya. Semua orang berdiri, teriak pemimpin regu dengan keras. Kemudian 60 orang di kelas berdiri serempak dan berteriak dengan keras selamat hari guru ibu guru. Salam ini dipenuhi dengan cinta mendalam teman-teman sekelas untuk Li Mengyao. Terima kasih Guru Li Mengyao tersenyum cerah.
Pada saat ini seorang siswa nakal tiba-tiba berteriak, "Guru, bisakah Anda memutar videonya hari ini? Saya akan memberi Anda permen." Kemudian seorang siswa lain berdiri dan berkata, "Guru, saya ingin melihat boneka yang saya berikan kepada Anda." "Guru, saya sudah memberikan mie pedas kepadamu." Tangan Li Mengyao yang putih dan ramping terjalin dengan elegan di depan dadanya, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia dengan tenang melihat sekelompok siswa energi di bawah panggung. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. "Bukan sekarang, aku harus..." Wajah-wajah muda para siswa dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, Li Mengyao segera melanjutkan, "Tapi mungkin di paruh kedua kelas, tetapi itu tergantung pada penampilan kalian." Begitu dia selesai berbicara, semua siswa duduk tegak dan menatap Li Mengyao dengan serius. Li Mengyao tersenyum sedikit setelah melihat ini lalu membuka buku pelajaran dan memulai kursus pengajaran hari ini. Pada paruh kedua kursus, melihat bahwa para siswa sangat serius, Li Mengyao memenuhi janjinya dan menunjukkan kepada mereka sebuah sandiwara anak-anak yang mendidik. Setelah pulang sekolah pada siang hari, Li Mengyao datang ke tempat parkir sekolah, membuka pintu Xiaomi SU7, menyalakan mobil dan melaju menuju Villa Haitian Yijing. Setelah kembali ke rumah, begitu dia membuka pintu, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Lin Xuan sedang memegang seikat mawar biru yang indah di tangannya. Ada cahaya lembut yang berkedip di mata dalamnya. Dia berdiri dengan tenang di depan pintu, menatapnya sambil tersenyum. Wajah tampan itu terlihat sangat menawan di bawah sinar matahari. Sebelum Li Mengyao sadar, Lin Xuan sudah berjalan cepat ke sisinya dan mendorongnya ke dinding. "Selamat hari guru sayang." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan mencium mulut Li Mengyao yang sedikit terbuka. Setelah berciuman beberapa saat, pipi Li Mengyao sedikit memerah. Dia melotot pada Lin Xuan dengan malu-malu, tetapi ada sedikit rasa manis di matanya. "Sayang, hati-hati, ibu akan melihatnya," bisiknya. "Jadi, kenapa kalau dia melihatnya? Kita sudah menjadi pasangan tua," kata Lin Xuan sambil menyeringai. "Memalukan kau ini." Li Mengyao dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Lin Xuan lalu mengambil buket bunga mawar biru itu, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Keharuman bunga yang elegan membuatnya merasa lebih bahagia. "Terima kasih atas bunganya, suamiku," kata Li Mengyao dengan gembira dengan kebahagiaan terpancar di matanya. Dia meletakkan bunga-bunga itu di vas di ruang tamu dan melanjutkan, "Aku akan menemui anak-anak. Kemudian saya naik ke atas untuk menemui Dabao dan Xiao Bao." Lin Xuan juga tersenyum dan kembali ke dapur untuk mulai membuat makan siang. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, tibalah bulan ke-8 sejak bayi-bayi itu lahir. Saat ini, Dabao dan Xiao Bao terus bertambah tinggi dan berat badan mereka semakin kuat dan mereka telah menguasai merangkak. Pagi itu Lin Xuan bertepuk tangan ke arah Dabao dan berteriak, "Dabao, kemarilah." Ketika Dabao mendengar ini, mata hitam besarnya berbinar karena kegembiraan. Kemudian dia mulai menyeret tubuhnya yang kecil dan lembut merangkak perlahan menuju Lin Xuan selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, kepala kecil Dabao yang lucu akhirnya muncul di depan Lin Xuan. Lin Xuan dengan senang hati mengambil Dabao dan mencium pipi lembutnya berulang kali. "Dabao memang hebat." Dabao tersenyum bahagia. Xiao Bao di sisi lain tampak sedikit malas. Tidak peduli bagaimana Li Mengyao berteriak, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, melihat, dan kemudian berhenti bergerak, masih berbaring di sana, tidak mau bergerak. "Xiao Bao, kamu harus berolahraga secara teratur agar kamu bisa tumbuh lebih sehat." Li Mengyao secara paksa mengangkat Xiao Bao lalu membuatnya berdiri di tempat tidur dengan kakinya sementara dia memegang tangannya erat-erat untuk membantunya berlatih berdiri. Meskipun bayi pada tahap ini tidak dapat berdiri sepenuhnya secara mandiri, mereka sudah dapat berdiri dalam waktu singkat dengan bantuan kekuatan eksternal. Kaki kecil Xiao Bao yang lembut menginjak tempat tidur besar yang lembut dan nyaman seolah-olah mereka menginjak awan. Dia mulai bergerak maju perlahan dan hati-hati. "Anak yang baik." Ketika Li Mengyao melihat kerja keras Xiao Bao, senyum cerah muncul di wajahnya. Lin Xuan menatap kedua bayi yang menggemaskan itu lalu menatap istrinya yang lembut dan baik hati dan merasa bahwa momen ini adalah momen terindah di dunia. Pada saat ini suara sistem yang jernih dan menyenangkan tiba-tiba terdengar lagi. "Ding dong, selamat kepada host karena telah menyelesaikan bulan ke-8 menemani bayi-bayi. Hadiahnya adalah desain chip ponsel pintar terkemuka di dunia, chip Ruilong. Chip itu sudah diletakkan di mejamu, silakan periksa." Bab 343 Direktur Lin, dari mana Anda mendapatkan ini? Setelah Lin Xuan menerima hadiah dari sistem, dia tertegun pada awalnya, kemudian dia terkejut tak terkendali dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat memperlihatkan senyum cerah. Bukankah ini persis seperti yang dia inginkan saat ini? Lin Xuan tidak sabar untuk memeluk Li Mengyao dengan erat dan kemudian mencium bibirnya yang indah merasakan kelembutan dan kehangatan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Kemudian dia membungkuk dan mengangkat Dabao dan mencium wajah kecilnya yang kemerahan. Dabao tampak terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini. Dia mengedipkan mata bulatnya yang besar tetapi tidak menangis. Dia hanya menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Setelah itu dia mengangkat Xiao Bao lagi dan mencium wajah kecilnya yang lembut. Xiao Bao terkikik dan melambaikan tangan kecilnya di udara. Setelah melakukan semua ini, Lin Xuan berdiri dan meninggalkan ruangan sambil bersenandung sebuah lagu.
Li Mengyao dan kedua bayi menggemaskan yang tinggal di kamar itu semua mengerjapkan mata mereka dengan bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Saat ini Lin Xuan masih mengingat suara sistem di benaknya. Chip Ruilong memiliki desain tercanggih di dunia. Setelah diproduksi, ia memiliki prosesor tercanggih yang memungkinkan ponsel menjadi secepat kilat. Kemampuan pemrosesan grafis yang hebat membuat setiap gambar yang disajikan di layar ponsel menjadi halus dan realistis. Dalam hal fotografi foto, ia memiliki piksel yang sangat tinggi yang menyapu semua ponsel cerdas saat ini dan masih dalam pengembangan. Dalam satu kata jauh di depan. Ketika Lin Xuan tiba di area kantornya, dia melihat setumpuk kertas tebal di sana dan sebuah USB flash drive baru di atasnya. Wah, ada begitu banyak sehingga Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menghela. Dia mengambil tumpukan gambar desain dengan rasa ingin tahu, menyebarkannya di depannya, dan memeriksanya dengan cermat. Melihat garis-garis padat dan pola-pola rumit, Lin Xuan hampir tidak bisa mengerti. Bagaimanapun juga, dia bukan seorang profesional. Kemudian Lin Xuan mengambil drive USB baru dan memasukkannya ke komputer hostnya. Anda tidak tahu sampai Anda melihatnya dan itu mengejutkan pada pandangan pertama. Flash drive USB tersebut berisi video pengajaran tentang chip tingkat atas. Video tersebut memiliki gambar yang jelas dan penjelasan terperinci dan tampak seperti pintu ke dunia chip. Dengan informasi berharga ini, Lin Xuan dapat melatih tim riset dan pengembangan chip untuk perusahaannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Lin Xuan pertama kembali ke kamar tidur utama dan berteriak kepada Li Mengyao sambil tersenyum, istriku, aku ada urusan ke perusahaan. Oh, suamiku, ada apa denganmu? Kau senang sekali. Li Mengyao berhenti dari pekerjaannya dan menatap Lin Xuan sambil tersenyum. Haha, kamu, istriku, tahu saja. Lin Xuan berjalan ke Li Mengyao, meraih tangan kecilnya yang lembut dan halus, dan menciumnya dengan lembut. Li Mengyao memutar matanya ke arah Lin Xuan dengan pura-pura marah, sedikit mengerutkan hidungnya, dan berkata, sudut mulutmu hampir naik ke langit. Setelah mengatakan itu, dia mencoba menarik tangannya dari tangan Lin Xuan, tetapi dia tidak bisa. Nanti juga kamu tahu sayang, beri aku ciuman lagi. Lin Xuan memanfaatkan situasi dan memeluk Li Mengyao erat-erat dalam pelukannya, dengan lembut mencium kening, pipi, dan bibirnya. Li Mengyao bergumam, bukankah kita baru saja berciuman? Tidak. Meskipun dia menolak secara verbal, tubuhnya dengan jujur bekerja sama dengan tindakan Lin Xuan. Dia bersandar di lengannya, menikmati kehangatan dan kemanisan yang langka ini. Lin Xuan meletakkan informasi tentang chip di bagasi Hongqi Guoya lalu datang ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan menelepon seseorang. Bos Liu, apakah kamu masih minum teh? Berhenti minum dan datang ke kantorku sekarang juga. Aku punya berita yang sangat penting untuk disampaikan padamu. Bos Zong, apakah kamu masih menjalankan hentikan lari dan datang ke kantorku sekarang juga? Aku punya beberapa berita yang sangat penting untuk disampaikan kepadamu. Setelah menyelesaikan panggilan, Lin Xuan berkendara menuju gedung Xuan Meng. Di sisi lain, setelah mendengar panggilan telepon, hati Liu Wende tiba-tiba menegang wajahnya yang semula tenang langsung menjadi serius. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan bergegas ke kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal yang sama berlaku untuk Jong Hyun setelah mendengar panggilan itu, dia berhenti berlari dengan wajah penuh kecemasan. Dia dengan cepat merapikan diri dan bergegas ke kantor Lin Xuan. Ketika Liu Wende dan Zong Xuan bergegas ke kantor Lin Xuan, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lin Xuan duduk dengan nyaman di kantor yang mewah dan besar sambil memegang secangkir teh panas yang baru saja diseduh dengan hati-hati oleh sekretarisnya. Aroma tehnya naik dan memenuhi seluruh ruangan. Matanya fokus dan tenang, tatapannya tertuju pada koran terbaru di tangannya. Tampaknya segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tampak benar-benar tenggelam dalam suasana santai dan puas. Tuan Lin, apa yang Anda ingin kami lakukan? Tuan Liu bertanya dengan hormat. Lin Xuan berdiri sedikit, masih dengan senyum hangat di wajahnya, dan menyapa mereka dengan hangat. Oh, Anda akhirnya di sini, silakan duduk dengan cepat. Setelah mengatakan itu Liu Wende dan Zong Xuan perlahan duduk berhadapan dengan Lin Xuan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa masalah mendesak yang membuat ketua memanggil kami ke sini dengan terburu-buru? Pada saat ini suara lembut Lin Xuan terdengar lagi. Jangan terburu-buru, minumlah teh untuk membasahi tenggorokanmu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia memimpin dalam mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Liu Wende dan Zong Xuan saling memandang meskipun mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Mereka tetap mengikuti instruksi Lin Xuan, mengambil cangkir teh di depan mereka, menyesapnya, dan aroma teh menyebar di lidah mereka. Tuan Lin, apakah ada sesuatu yang mendesak yang membawa Anda ke sini? Dengan tergesa-gesa Jong Hyun bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lin Xuan tersenyum tipis lalu mengulurkan tangannya perlahan mendorong tumpukan tebal gambar desain di sebelahnya ke arah mereka dan berkata dengan lembut, lihatlah ini. Ini adalah... Liu Wende melihat gambar desain di depannya meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia secara kasar menebak bahwa itu adalah chip. Ini adalah desain chip ponsel dan desain dalam setiap aspek sangat baru dan canggih.
Wajah Jong Hyun memerah karena kegembiraan matanya berbinar karena fanatisme. Karena Star Company telah dikenai sanksi oleh negara M, dia telah bekerja tanpa lelah akhir-akhir ini. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk penelitian chip, jadi ketika dia melihat gambar desain chip, dia langsung menyadari bahwa itu sangat berbeda dari apa yang telah dia lihat sebelumnya. Ya, ini adalah desain chip paling canggih di dunia saat ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Tuan Lin, dari mana Anda mendapatkan ini? Jong Hyun masih bersemangat. Bab 344, bisakah suamiku membaca pikiran? Anda tahu dia selalu bermimpi untuk mendapatkan salinan desain chip utama saat ini, bahkan jika itu sedikit lebih rendah. Tetapi di bawah blokade ketat negara M, sulit untuk mendapatkan bahkan selembar kertas bekas apalagi desain chip. Jangan khawatir tentang ini, ada juga kursus desain chip tingkat atas di sini, Tuan Zong. Saya akan memberi Anda tugas penting sekarang. Ekspresi Lin Xuan tiba-tiba menjadi serius dan tekad terungkap di matanya yang dalam. Tuan Lin, silakan saja, Jong Hyun berkata dengan sungguh-sungguh. Kami akan segera membentuk tim RD Chip. Setiap orang dalam tim ini mungkin belum berada di tingkat atas dalam teknologi saat ini, tetapi mereka harus bersemangat untuk belajar dan memiliki bakat luar biasa. Hal terpenting adalah Anda harus benar-benar setia. Kami dapat menawarkan gaji tertinggi kepada Anda, Lin Xuan menekankan kata demi kata. Oke, tidak masalah, Jong Hyun menanggapi tanpa ragu. Juga mulai sekarang informasi ini ditetapkan sebagai dokumen rahasia tingkat tertinggi perusahaan. Siapapun yang telah melihat informasi ini harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang paling ketat, termasuk Anda, Lin Xuan melanjutkan perlahan. Baik, Liu Wende dan Jong Hyun mengangguk hampir serempak dengan kesungguhan di mata mereka. Itu saja pada dasarnya, Tuan Zong, silakan sibuk mempersiapkan hal-hal yang relevan, Lin Xuan mengangguk sedikit dan berkata. Oke Direktur Lin, saya akan kembali dan segera mengaturnya. Wajah Jong Hyun dipenuhi kegembiraan dan dia segera meninggalkan ruangan. Dia sangat bahagia, selama chip ponsel ini dikembangkan, itu pasti akan menyapu seluruh industri ponsel. Lalu mengapa dia harus takut pada Amerika Serikat? Setelah Jong Hyun pergi, Lin Xuan dan Liu Wende adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Xuan memandang Liu Wende dan perlahan berbicara lagi, Bos Liu, saya punya tugas yang sama pentingnya untuk Anda. Tuan Lin, silakan berikan instruksi Anda, Liu Wende menanggapi dengan serius dan hormat. Adapun Anda harus sepenuhnya membantu Tuan Zong dalam membangun tim penelitian dan pengembangan chip dan mengawasinya pada saat yang sama. Tentu saja, bukan berarti saya tidak mempercayainya, tetapi saya akan merasa lebih tenang jika Anda berdua bekerja sama untuk mengawasinya dengan cermat, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Saya mengerti, Liu Wende mengangguk dalam-dalam dan berkata dengan serius. Tanda hubung. Setelah menjelaskan semuanya, Lin Xuan meninggalkan perusahaan dan pulang. Di tempat parkir Haitian Yijing, dia menemukan dua mobil lagi. Lin Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan benar saja Lin Zhengguo sedang duduk di sofa empuk bermain dengan bayi kecil yang lucu dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Suamiku sudah kembali, Li Mengyao berjalan maju dengan gembira dengan senyum manis. Baiklah, aku kembali, Lin Xuan dengan lembut memegang tangan kecil Li Mengyao dan mereka berjalan menuju ruang tamu yang luas bersama-sama. Salah satu mobil di tempat parkir barusan adalah milik Lin Zhengguo dan yang lainnya milik bibinya, Lin Huijun. Xiao Xuan, kamu masih harus bekerja di akhir pekan. Lin Huijun menggendong Dabo di lengannya dengan senyum lembut di wajahnya dan matanya mengungkapkan perhatiannya pada generasi muda. Bibi, kebetulan aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jawab Lin Xuan dengan hormat. Lin Xuan. Pada saat ini, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar dari belakang dengan nada agung dalam suaranya. Paman Lin Xuan menoleh dengan terkejut dan menatap Wang Zeng yang berjalan keluar dari ruang teh. Wang Zeng tersenyum dengan sedikit persetujuan di matanya. Hahaha, lumayan juga, Lin Xuan, kamu kaya sekali sekarang, bahkan tinggal di villa mewah. Mendengar pujian pamannya, Lin Xuan menggaruk kepalanya dan berkata, hehe, tidak sebagus paman. Haha, sejak kapan kamu belajar rendah hati? Tempat tinggalku sekarang tidak semewah tempatmu, kata Wang Zeng sambil tersenyum. Lin Huijun yang berdiri di dekatnya memelototinya dan berkata dengan tidak senang, kamu hampir pensiun, mengapa kamu masih bersaing dengan Xiao Xuan? Apakah kamu tidak malu? Wang Zeng dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, saya hanya memuji Lin Xuan. Saat mereka berbicara, Lin Huijun tiba-tiba berseru, hei, apakah kamu lupa sesuatu yang penting? Ketika Wang Zeng mendengar ini, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menepuk kepalanya dan berkata berulang kali, oh ya, aku hampir lupa. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 amplop merah besar dari sakunya. Amplop merah itu tampak menggembung, jelas berisi banyak uang. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan 1 amplop merah kepada Lin Xuan dan kemudian menyerahkan 2 lainnya kepada Dabao dan Xiao Bao masing-masing dengan secercah kelegaan di matanya. Kemudian dia berkata dengan serius, Lin Xuan, saya kebetulan berada di luar negeri pada hari pernikahanmu dan tidak bisa kembali untuk hadir. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk mengganti amplop merah ini. Ini dapat dianggap sebagai tanda kebaikan paman saya.
Lin Xuan dengan cepat menolak, "Paman, saya merasa tidak enak melakukan ini. Bibi sulung saya sudah memberikannya kepada saya selama pernikahan. Dia menyimpan miliknya dan saya menyimpan milik saya. Ambil semuanya." Wang Zeng memasukkan semuanya langsung ke tangan Lin Xuan. Kemudian Lin Huijun tersenyum dan berkata, "Xiao Xuan Mengyao, jika Anda punya waktu luang, Anda harus datang ke Provinsi Sichuan untuk bermain." Mata Li Mengyao yang berbinar langsung menunjukkan ekspresi antisipasi. Provinsi Sichuan, dia membuka mulutnya sedikit dan membisikkan ini. Lin Xuan yang berdiri di sebelahnya secara alami memperhatikan perubahan halus dalam ekspresi istrinya. Lin Huijun dan Wang Zeng tinggal di rumah Lin Xuan sampai malam hari. Setelah makan malam mewah mereka bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Wang Zeng menyentuh perutnya yang bulat dan berkata dengan emosi, "Lin Xuan, keterampilan memasakmu benar-benar luar biasa, tidak ada yang salah cegukan." Suara itu penuh kepuasan dan kekaguman. Oke, tidakkah kamu malu?" Lin Huijun memutar matanya ke arah Wang Zeng. Meskipun ada sedikit kemarahan di matanya, masih ada senyum di bibirnya. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada keluarga Lin Xuan dengan tulus, "Jika Anda punya waktu luang, datanglah ke Sichuan selama liburan hari nasional. Mari kita berkumpul sebagai keluarga dan merasakan suasana yang meriah bersama." "Oke Huijun, kami pasti akan pergi jika kami punya waktu luang nanti." Zhang Sulan, kepala keluarga, juga menjawab sambil tersenyum. Tanda hub. Waktu tiba untuk malam yang sunyi. Tubuh Li Mengyao yang halus sekali lagi berbaring dengan lelah di atas Lin Xuan, tidak ingin bergerak. "Istri, apakah kamu ingin pergi ke Provinsi Sichuan untuk bersenang-senang?" Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan berkata dengan lembut. Li Mengyao sedikit terkejut. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya, bulu matanya yang lentik berkedip seperti dua kipas kecil. Dia menatap Lin Xuan dengan ragu di mata indahnya dan berkata dengan nada mengejek. "Bagaimana suamiku tahu? Apa kamu bisa membaca pikiran?" Penampilan imut itu membuat orang ingin mencintainya. Lin Xuan tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, "Suamiku tahu segalanya." Li Mengyao mendengus lalu menyandarkan wajah kecilnya di dadanya lagi. "Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama," kata-kata lembut Lin Xuan terdengar lagi. Bab 345 Yao Yao, kamu sudah keterlaluan. Li Mengyao mengangkat kepalanya memperlihatkan lehernya yang anggun seperti angsa. Dia mengedipkan matanya yang elegan dengan lembut lalu wajah kecilnya yang halus tanpa sadar bergerak mendekat dan mulutnya yang lembut dengan lembut menempel di telinga Lin Xuan. "Sayang, aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan bayinya? Dia masih sangat kecil." Ketika Lin Xuan mendengar kekhawatiran istrinya, dia juga mendekat ke daun telinga Li Mengyao dan berbisik dengan suara lembut dan magnetisnya. "Bawa saja bersamamu, lalu sewa rumah besar untuk ditinggali." Li Mengyao sedikit mengangkat kepalanya dan dengan lembut menyandarkan dahinya yang fair ke wajah Lin Xuan, matanya penuh kebingungan dan kecemasan. "Benarkah? Bisakah bayi sekecil ini naik pesawat?" Lin Xuan membelai rambut Li Mengyao dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Selama tindakan pengamanannya ada, tidak akan ada masalah." "Tapi bukankah berbahaya naik pesawat? Mari kita naik kereta api cepat saja. Meskipun lebih lambat, setidaknya lebih aman." Li Mengyao menunduk, bulu matanya bergetar. Itu karena dia hampir mengalami kecelakaan pada penerbangan pertamanya sehingga ketakutan di hatinya belum hilang. "Hahaha, tidak perlu, ayo naik pesawat, suamimu ada di sini untuk segalanya." Lin Xuan memegang tangan kecil Li Mengyao dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu aku lega." Pipi Li Mengyao sedikit menggembung dan matanya yang indah menyipit saat ini. Tangannya tergantung di lehernya dan dia tampak sangat bahagia. Selama suaminya berada di sisinya, dia tidak takut pada apapun. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan lambat dan beberapa hari kemudian tibalah akhir pekan yang telah lama ditunggu-tunggu. Li Mengyao duduk dengan malas di sofa di kamar tidur utama, matanya yang lembut dari waktu ke waktu tertuju pada bayi-bayi yang bermain di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia memegang ponsel dengan lembut di satu tangan dan melakukan percakapan suara yang lancar dengan sahabatnya, Liu Yuxin. Saat ini Lin Xuan masih tidur di ranjang. Tiba-tiba panggilan telepon tergesa-gesa berderi. "Sayang, nomor teleponmu." Li Mengyao mengambil langkah cepat dengan ketukan betisnya dan menyerahkan telepon kepada Lin Xuan yang sedang tidur. Kemudian dia kembali ke sofa dan melanjutkan obrolan dengan sahabatnya. "Siapa ini?" Pagi-pagi sekali di akhir pekan, Lin Xuan menjawab telepon dengan enggan. Suara Liu Wende yang familiar terdengar dari ujung telepon. "Halo, Direktur Lin, maaf mengganggu istirahat Anda di akhir pekan." "Bos Liu, ada apa?" Ketika Lin Xuan mendengar bahwa itu adalah Liu Wende, dia tahu bahwa mungkin ada masalah mendesak, jika tidak, dia tidak akan menelepon saat ini. Liu Wende berkata dengan sedikit malu, "Itu Mak dari negara M berkata dia akan datang mengunjungi Anda nanti." Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Apakah orang ini memilih untuk berkunjung di akhir pekan? Tidakkah dia tahu bahwa kami juga perlu istirahat di akhir pekan? Liu Wende dengan cepat menjelaskannya, "Saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya tidak bebas di akhir pekan, tetapi dia bersikeras untuk datang di akhir pekan." Sepertinya Mark masih anak yang sangat keras kepala. "Baiklah, biarkan aku bertemu dengannya." Lin Xuan menunjukkan senyum jahat. Setelah menutup telepon, Lin Xuan perlahan bangkit, berpakaian, dan mencuci muka.
Yao Yao, kamu sangat beruntung. Untungnya kamu memiliki suamimu, kata Liu Yuxin dengan emosi. Ya, kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihatku, Xin Xin, kata Li Mengyao. Keduanya berbicara tentang kejadian mendebarkan ketika Li Mengyao hampir mengalami kecelakaan pada penerbangan pertamanya. Liu Yuxin bercanda, hahaha, aku pasti akan membakar lebih banyak kertas untukmu ketika saatnya tiba. HMPH, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Li Mengyao berpura-pura marah. Tidak, aku salah. Aku paling takut pada hantu, kata Liu Yuxin. Hahaha, siapa yang begitu berani mengajak seluruh asrama kita menonton film horor bersama saat kita kuliah? Sekarang kamu takut hantu, goda Li Mengyao. Kalimat ini segera membangkitkan kenangan masa kuliah mereka. Liu Yuxin menggaruk kepalanya karena malu dan menjelaskan kalian bertiga ada di sana saat itu berbeda dengan sekarang. Sekarang saya sering sendirian di rumah dan perasaan kesepian terkadang sangat menakutkan. Suatu malam saya menonton film horor di rumah sendirian dan sangat ketakutan sehingga saya tidak pernah berani menontonnya lagi setelah itu. Jaga punggungmu, seseorang sedang mengawasimu. Li Mengyao tiba-tiba berkata dengan nada sinis dengan cahaya licik di matanya. Ini masih siang bolong, apa kau pikir aku takut? Liu Yuxin berkata dengan nada tidak setuju. TSK, tunggu saja dan lihat di malam hari hati-hati sesuatu merayap keluar dari bawah tempat tidur, kata Li Mengyao. Saat ini Lin Xuan sudah berpakaian dan siap pergi ke perusahaan. Dia menghampiri Li Mengyao yang sedang berbicara di telepon dengan senyum hangat di wajahnya dan berkata dengan lembut, istriku, aku harus pergi ke perusahaan untuk mengurus beberapa hal. Oke, mata Li Mengyao berbinar lembut ketika mendengar itu dan dia mengangguk dengan lembut. Tepat ketika dia hendak melanjutkan berbicara dengan Liu Yuxin di telepon, dia tanpa sengaja mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat wajah Lin Xuan begitu dekat dengannya. Suami. Lin Xuan mencium bibir lembut Li Mengyao tanpa ragu dan yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan beberapa suara gumaman. Aku akan membawakanmu kue kecil ketika aku kembali. Setelah ciuman itu Lin Xuan tersenyum dan berbalik meninggalkan Li Mengyao duduk di sofa dengan linglung. Yao Yao, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memberiku makanan anjing sepagi ini? Saat ini Li Mengyao mendengar tangisan Liu Yuxin, seorang jomblo, di teleponnya. Tanda hubung. Lin Xuan mengendarai Maybachnya ke gedung Xuanmeng. Setelah memarkir mobil, dia berjalan menuju kantor ketuanya. Lin Xuan duduk dengan nyaman di kursi kantor mewah sambil memegang secangkir teh panas mengepul di tangannya. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan lembut di pintu. Silakan masuk, kata Lin Xuan dengan lembut. Kemudian Liu Wende berjalan masuk dengan cepat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Direktur Lin, Mark sudah menunggu di ruang resepsi. Biarkan dia menunggu sebentar sementara aku menghabiskan secangkir teh ini. Lin Xuan menyipitkan matanya sedikit, lalu menyesap tehnya. Oke, Liu Wende menanggapi dan hendak berbalik dan pergi ketika dihentikan oleh Lin Xuan. Ngomong-ngomong, ketika kamu menjamu Mark nanti, hidangkan teh paling pahit di negara kita dan biarkan dia merasakannya. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat memperlihatkan senyum licik. Saya mengerti, Liu Wende juga berkata sambil tersenyum. Sepertinya bos cukup pandai mempermainkan orang. Sekitar setengah jam berlalu dengan tenang saat Lin Xuan dengan santai menyesap teh dan menunggu. Dia kemudian perlahan berdiri, meluruskan setelannya, dan berjalan menuju ruang resepsi dengan langkah mantap. Saat Lin Xuan melangkah ke ruang resepsi, dia melihat Mark berjalan bola-balik dengan cemas di kursinya, jelas menjadi sedikit tidak sabar. Bab 346 mendekat dan lihat bentuk bibirku. Hei, bukankah ini Tuan Ma? Senang bertemu dengan Anda. Begitu Lin Xuan muncul, dia menjabat tangan Mark dengan senyum di wajahnya dan dia tampak sangat antusias seolah-olah mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. Sepertinya Tuan Lin sangat sibuk. Mark tersenyum tipis dengan sedikit rasa tidak senang yang tak terlihat di matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak, Tuan Ma tidak sesibuk saya datang mengunjungi Anda di akhir pekan. Silakan duduk. Lin Xuan melepaskan tangan Mark, tetapi sebelum melepaskannya, dia memberikan sedikit kekuatan menyebabkan fitur wajahnya langsung menjadi malu. Setelah itu, mereka berdua menemukan tempat duduk dan duduk berhadapan satu sama lain. Tepat pada saat itu pelayan datang dengan langkah cepat dan meletakkan 2 cangkir teh dengan mantap di depan mereka. Satu cangkir adalah tiawanyin terbaik dan yang lainnya adalah teh pahit yang lebih rendah. Lin Xuan sedikit mengangkat matanya, melihat kedua cangkir teh di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Kemudian dia mengambil tiawanyin dan menyesapnya. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang membawamu ke sini kali ini, Tuan Ma. Kudengar Tuan Lin mengakuisisi perusahaan Xingchen. Mark tampak superior. Ya, itu benar, Lin Xuan mengangguk dan menjawab dengan tenang. Jadi Tuan Lin berencana mengembangkan industri telepon seluler? Mark bertanya sambil tersenyum. Saya punya ide ini, tetapi alasan utamanya adalah karena saya punya terlalu banyak uang, saya hanya ingin membeli perusahaan untuk bersenang-senang saja. Lin Xuan berkata ringan dengan senyum tipis di bibirnya. Mulut Mark sedikit berkedut tetapi dia terus tersenyum karena Tuan Lin memiliki gagasan unik tentang chip ponsel, saya yakin Anda juga sangat jelas dalam pikiran Anda.
90% chip ponsel di negara Anda dibeli dengan cermat dari negara kami yang kuat M. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan Tuan Lin. Saya tidak yakin, tetapi tolong beritahu saya secara detail Tuan Ma. Lin Xuan mengangkat kepalanya sedikit, menggenggam tangannya di depan dadanya, dan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Biarkan saya memberitahu Anda ini tanpa chip canggih dan berkualitas tinggi dari negara kami M. Merek ponsel Anda yang disebut tidak akan dapat berhasil memproduksi ponsel apalagi mencapai produksi dan penjualan skala besar. Ini seperti bangunan megah tanpa fondasi utama akan sulit untuk berdiri tegak apapun yang terjadi. Sama seperti akuisisi perusahaan Xingchen oleh Tuan Lin, jika bukan karena dukungan chip negara M kami, itu akan menjadi kegagalan. Mark memandang Lin Xuan, kepuasan di wajahnya menjadi semakin jelas. Apa maksudmu, Tuan Ma? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Tuan Lin, Anda masih sangat muda dan berbakat. Anda seharusnya tidak picik seperti Jong Hyun yang keras kepala itu. Mark meringis jijik dengan sedikit nada menghina di matanya. Kami di negara M dapat menyediakan chip berkinerja tinggi terbaru di pasar dan kami dapat menjualnya kepada Anda dengan harga yang lebih menguntungkan daripada perusahaan lain manapun. Selama Tuan Lin menyetujui beberapa ketentuan yang kami ajukan, semuanya akan menjadi mudah. Saat dia berbicara, Mark perlahan mengeluarkan kontrak dari belakang, meletakkannya di atas meja, dan kemudian menyerahkannya dengan sungguh-sungguh. Lin Xuan mengambil kontrak itu dan membacanya dengan cermat. Bagian pertama dari kontrak itu seperti yang dia harapkan berisi beberapa masalah kontrak pembelian chip rutin syaratnya jelas dan tidak ada yang aneh. Namun ketika matanya tanpa sengaja menyapu bagian akhir kontrak, dia tiba-tiba menemukan ketentuan yang sangat tiba-tiba. Pembeli harus tanpa syarat memberikan informasi pengguna pelanggan ke negara M. Biarkan saya melihat lebih dekat, Tuan Ma, minum teh dulu. Lin Xuan tersenyum dengan sedikit kenyamanan dalam kata-katanya. Tuan Lin, silakan luangkan waktu Anda. Mark berasal dari negara M dan tidak terbiasa minum teh, tetapi pada saat ini mengingat kesepakatan penting yang sedang berlangsung dengan Lin Xuan, dia tidak dapat menolak proposal pihak lain. Kebetulan sekali dia baru saja banyak berbicara dan memang merasa sedikit haus, jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Namun pada saat itu ekspresi Mark berubah drastis. Dia membelalakan matanya dan hampir memuntahkan teh di mulutnya. Sial, ini terlalu sulit. Saat ini, Lin Xuan berpura-pura tidak melihatnya dan mengambil cangkir teh, lalu menyesapnya dengan tenang. Gerakannya anggun dan tenang, seolah-olah dia hanya memegang segelas air biasa. Mark tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hatinya, apakah orang ini tidak merasa pahit? Atau karena dia tidak terbiasa dengan teh di sini? Namun melihat bahwa Lin Xuan belum mengangguk setuju, Mark harus menahan rasa pahit di mulutnya dan menelan teh itu dengan susah payah. Dalam sekejap wajahnya menjadi lebih jelek daripada menangis. Saya sudah membaca kontraknya dan saya pikir kita bisa bekerja sama, tetapi Lin Xuan sengaja tidak menyelesaikan kata-katanya. Mark bertanya dengan penuh semangat apa saja. Mari selesaikan teh kita dulu. Lin Xuan dengan tenang memimpin dalam mengambil cangkir di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat ini, Mark melihat cangkir teh yang setengah kosong di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit ragu. Tuan Ma. Lin Xuan menatap Mark dengan lembut, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah meminum secangkir teh ini, bisakah kita secara resmi mulai membahas kerjasama? Mark menatap Lin Xuan. Tentu saja saya bisa menyetujui permintaan Anda. Lin Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan tatapan tegas di matanya. Kerjasama yang baik. Mark juga mengangkat cangkir tehnya dan dengan lembut mendentingkannya dengan milik Lin Xuan. Suara renyah bergema di udara. Mereka berdua mengangkat kepala pada saat yang sama dan meminum teh di cangkir mereka. Lin Xuan mengeluarkan desahan puas seolah-olah dia telah mencicipi minuman paling lezat di dunia. Dan Mark terbatuk dengan getir. Tuan Lin, bisakah kita mulai berbicara tentang kerjasama sekarang? Mark menenangkan napasnya, matanya berbinar penuh antisipasi. Hahaha, tentu saja, mendekatlah dan lihat bentuk mulutku. Lin Xuan memberikan senyum jahat dan perlahan membuat bentuk keluar dengan mulutnya. Tuan Lin, apa yang Anda katakan? Mark maju dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku bilang keluar, kami tidak butuh chip Anda dari negara M. Lin Xuan tiba-tiba mengubah wajah tersenyumnya sebelumnya dan berteriak dengan marah. Apa yang kemudian disadari Mark adalah bahwa dia telah sangat dibodohi oleh Lin Xuan dari awal hingga akhir. Kemarahan melonjak di hatinya seperti letusan gunung berapi. Dia berdiri tiba-tiba, meraih cangkir teh di atas meja, dan ingin melemparkannya ke Lin Xuan dengan ganas. Namun Lin Xuan cepat tanggap dan cekatan. Dia menjepit pergelangan tangan Mark dengan erat dengan satu tangan seperti tang, lalu memutarnya dengan lembut. Dengan bunyi klik, Mark menjerit seperti babi yang disembelih. Bab 347. Saya ingin memulihkan otoritas suami saya. Tuan Ma, ini wilayah saya. Anda terlalu lancang. Jika Anda merusak sesuatu, Anda harus membayarnya. Lin Xuan berbicara tanpa ekspresi sementara tangannya yang lain dengan mantap menangkap cangkir teh yang akan jatuh ke tanah. Sudut mulutnya sedikit terangkat tetapi senyum itu mengungkapkan keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Tuan Lin, sakit. Jangan seperti ini, mari kita bicarakan.
Mark telah kehilangan kesombongannya sebelumnya saat ini dan wajahnya penuh dengan rasa sakit dan permohonan. Enyahlah, Lin Xuan mendorong Mark dengan keras dan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia bangkit dengan panik, menatap Lin Xuan dengan garang, dan mengucapkan ancaman yang sengit. Tunggu saja sanksi dari negara M ketika itu terjadi, kamu akan datang kepadaku untuk meminta bantuan, hahaha. Mata Lin Xuan langsung berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, aku beri kau 1 menit, jika kau belum meninggalkan gedung ini aku akan mengejarmu dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika Mark mendengar ini dia langsung panik dan berlari keluar pintu untuk menyelamatkan hidupnya. Tanda hubung. Setelah selesai, Lin Xuan membeli sekotak kue kecil dari toko kue Xuan Meng di lantai bawah dan pulang. Malam itu teman sekamar Lin Xuan mendapat inspirasi mendadak dan memanfaatkan akhir pekan untuk membuka Summoner's Rift. Silakan pilih hero Anda. Suara komputer yang dingin dan familiar terdengar di ruangan itu. Lin Xuan duduk di kursi di ruang permainan, mengambil sebotol air soda dingin, menyesapnya, lalu berkata kepada Zhou Kuan. Kuaner, aku memperingatkanmu dengan serius. Ketika kamu memiliki langkah besar, kamu harus menemukan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Jangan menyembunyikannya sampai akhir. Kamu adalah pendukung dan kamu adalah inisiator tim. Tidakkah kamu tahu? Setelah mengatakan itu, dia memilih Happy Wingman tanpa ragu sedikit pun. Jangan khawatir, Saudara Xuan, percayalah padaku, kita bisa melakukannya, Zhou Kuan. Aku memberitahumu ini pertandingan promosiku jadi kalian semua harus bersorak dan jangan mengecewakanku, Chen Jingming mengingatkan. Simpan ini untuk Zhou Kuan, Saudara Xuan dan aku selalu bisa membawa seluruh permainan, Zhong Zesheng berkata dengan bangga. Selamat datang di Summoner's Rift. Setelah pernyataan penuh semangat ini, semua orang mulai bertengkar. Pada saat ini sebuah wajah cantik perlahan muncul dari pintu ruang permainan. Li Mengyao melihat bahwa suaminya sedang berkonsentrasi bermain game. Mata indahnya sedikit berputar dan dia tahu bahwa kesempatan untuk balas dendamnya telah tiba. Dia diam-diam menciumku pagi ini saat aku sedang asyik mengobrol dengan sahabatku, dan sekarang akhirnya giliranku. Dia bergerak hati-hati, berjalan masuk dengan tenang, datang di belakang Lin Xuan, dan kemudian berdiri di sana dengan tenang dengan sedikit harapan dan misteri di matanya. Setelah beberapa saat, suara bersemangat Lin Xuan bergema di ruang permainan. Perhatikan bagian belakang, aku akan menjadi C yang bagus. Meskipun Li Mengyao sedikit bingung dengan istilah-istilah permainan, dia bisa merasakan betapa sengitnya pertempuran itu hanya dari ekspresi bersemangat suaminya. Dia menatap lekat-lekat adegan di mana Lin Xuan dan yang lainnya berjuang untuk memperebutkan naga besar, diam-diam menghitung dalam hatinya. Akhirnya tiba saat yang tepat dia melihat saat Lin Xuan dan anak buahnya memusatkan daya tembak mereka pada naga besar dan diam-diam datang ke sisi Lin Xuan. Lin Xuan tiba-tiba menyadari seseorang berdiri di sebelahnya dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ketika dia melihat bahwa itu adalah istrinya. Sedikit kejutan muncul di wajahnya dan kemudian dia bertanya, istri ada apa? Li Mengyao tersenyum tipis dan berkata dengan lembut tidak ada. Oh, saya akan terus bermain kalau begitu. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia berbalik lagi dan terus menatap antarmuka game yang berkedip-kedip dengan saksama. Tiba-tiba seperti angin sepoi-sepoi bertiup, sosok lincah Li Mengyao perlahan berjongkok melewati lengan Lin Xuan dan akhirnya sampai di depannya. Kemudian dia dengan lembut menyilangkan kaki panjang dan putihnya dan duduk santai di tubuh Lin Xuan. Li Mengyao mendekat ke Lin Xuan dengan wajah cantiknya dan memanggil dengan lembut suami. Istri kamu Lin Xuan tertegun sejenak. Li Mengyao tidak akan memberi suaminya kesempatan untuk bereaksi. Dia langsung mengulurkan tangannya yang ramping, melingkarkannya di leher Lin Xuan, dan kemudian menawarkan bibirnya yang lembut, menciumnya dengan erat tanpa melepaskannya, dan napas hangat mereka saling bertautan. Saat ini Lin Xuan hanya bisa melihat naga besarnya direbut oleh lawannya. Saudara Xuan, di mana yang besarmu? Hampir sekarat. Saudara Xuan, kenapa kamu tidak bergerak? Sialan, Saudara Xuan sedang offline. Namun teriakan cemas dari rekan tim terdengar di saluran game. Pada akhir permainan, situasi yang seharusnya bisa dimenangkan dalam 20 menit diseret hingga 40 menit sebelum dimenangkan dengan susah payah. Lin Xuan melepas headphone-nya lalu menoleh dan menatap Li Mengyao yang duduk dengan patuh di sofa sambil minum susu. Masih ada sedikit sisa susu di bibir merah menawan Li Mengyao dan sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Sayang, kenapa kamu melihatku? Mainkan saja gamemu. Lin Xuan pertama menunjukkan senyum khasnya lalu berbalik ke Mai dan berkata saudara-saudara, aku ada urusan yang harus diurus, kalian main saja. Saat ini Li Mengyao menyadari ada sesuatu yang salah dan tubuhnya tanpa sadar berdiri dan berlari menjauh. Namun sebelum dia bisa meninggalkan ruang permainan, dia tiba-tiba merasa kakinya kosong dan seluruh dunia mulai berputar. Ketika dia akhirnya sadar, dia mendapati dirinya berbaring dengan mantap di lengan suaminya yang kuat dan hangat. Lin Xuan mengangkat Li Mengyao di pinggang dan memberinya pelukan ala putri sambil menatapnya dengan seringai di wajahnya. Sayang, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Li Mengyao sedikit meronta, kedua kaki kecilnya yang putih dan lembut gemetar. Lin Xuan pertama mencium sudut mulut Li Mengyao, menghisap sisa susu ke dalam mulutnya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin mendapatkan kembali statusku sebagai seorang suami.
Setelah mengatakan itu, dia membawa Li Mengyao sepanjang jalan ke kamar tidur utama. Pada saat yang sama di sisi lain kota Jinghai, ada badai petir yang bergerak malam ini. Liu Yuxin tinggal sendirian di rumah dengan tenang meringkuk di tempat tidur dan terus memikirkan apa yang Li Mengyao katakan padanya di pagi hari. Hati-hati, sesuatu mungkin merayap keluar dari bawah tempat tidur. Perlahan Liu Yuxin mengingat film-film horor yang pernah dia tonton sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar mengawasi saya. Tidak, tidak, aku harus tidur dengan lampu menyala. Bab 348 dia adalah Kapten Heroik. Waktu dengan cepat sampai di akhir bulan September dan libur hari nasional akan Dalam pertemuan kelas terakhir sore itu, Li Mengyao berdiri di podium di kelas dan membacakan tindakan pencegahan untuk liburan dengan senyuman. Setelah membacakan semua tindakan pencegahan, Li Mengyao bertanya dengan prihatin siswa, apakah ada poin lain yang tidak Anda mengerti atau memiliki pertanyaan tentangnya? Begitu dia selesai berbicara, murid yang paling nakal segera berdiri dengan senyum licik di wajahnya dan berteriak dengan keras. Tidak guru, bisakah Anda membiarkan kami pulang sekolah lebih awal? Kami akan sangat merindukanmu. Siswa lain juga menimpali ya, kami akan sangat merindukanmu. Anda adalah guru Li tercantik di dunia. Tentu saja tidak, masih ada 30 menit sebelum kelas bubar, jadi mohon tunggu dengan sabar. Li Mengyao tetap tenang dan tersenyum. Melihat bahwa mereka tidak dapat meninggalkan sekolah lebih awal, para siswa mulai berbisik satu sama lain tanpa sadar. Sesaat kelas itu ramai dengan orang-orang yang berbicara satu sama lain seolah-olah kelas itu langsung berubah menjadi pasar sayur yang ramai. Tenang, Li Mengyao berteriak keras dengan tangan di pinggul dan ekspresi tegas di wajahnya. Matanya memindai setiap sudut kelas dengan tajam. Ketika para siswa melihat bahwa guru itu tampak marah, mereka segera duduk tegak dan tidak berani mengeluarkan suara. Ketika Li Mengyao melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda ingin menonton film? Ya, para siswa berteriak serempak. Li Mengyao mengangguk dengan puas dan berkata kalau begitu, kalian tidak boleh berbicara dengan keras saat menonton film, mengerti? Tidak masalah, kami berjanji untuk tidak berbicara. Para siswa menjawab dengan patuh. Setelah itu,